berpuasa yang diwajibkan atas umat baginda Nabi Muhammad SAW sebulan penuh. Jadi 11 bulan sudah dengan kita selalu aktif. Di siang hari perut kita mengkonsumsi makanan, memproses makanan, sebagai pabrik lah bahasa kitanya, perut kita ini ya, pabrik. Nah, jadi sebulan lah istirahat pabriknya dulu. Nah, untuk siang hari juga, mun malam kada parah juga awalnya. Untuk siang hari ya pabriknya berhenti dulu 1 bulan. Namun kada berhenti terlalu juga. Sebulan, masya Allah, tabarakallah. Ini khususiat untuk Nabi Muhammad. Untuk kita sebagai umat Nabi kita sebulan penuh berpuasa. Kalau umat lain kada sebulan penuh. Nah, kita dia memang umat yang luar biasa, pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman hanya 12 jam aja pulang. Artinya kada apa aja kita tuh, kada terlalu berat. Nah, kada terlalu berat. Karena ada di antara umat agama lain itu mereka tuh berpuasa 24 jam. Dalam 24 jam puasa. Orang Hindu berapa? Orang Hindu berapa jam puasa? Berapa jam? 2 kali 24 jam apa? 1 kali 24 jam kan 3 kali 24 jam. 1 kali 24 jam lah. Nambah pajak lampu, malah pajak lampu. Ya lah. Nyepi hari nyepi ya. 24 jam lah puasanya itu. Hah? Kada tahu lah. Semoga ada kembali situ dulu. Rasanya 24 jam itu. Lampu aja kada ada. Coba aja, hari ini nyepi. Berarti itu 24 jam. 12 jam aja kosong-kosong kita. Inilah umat Nabi Muhammad SAW luar biasa. Jadi Allah memberikan kewajiban tapi tidak terlalu berat, nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebulan penuh kita diwajibkan berpuasa. Memang puasa wajib selain daripada Ramadan ada kafarat, yalah, nadar, wajib kan. Nah, jadi untuk 1 tahun, nah itu 1 bulan kita diwajibkan berpuasa. 1 bulan itu kadang 29 hari, kadang 30, kadang nentu sesuai dengan daripada putarannya. Langsung dengan kita rukun-rukun puasa. Jadi rukun-rukun puasa, arkan saum ini cuma 2. Yang pertama adalah aniyah. Yang pertama adalah berniat. Rukun puasa yang pertama adalah aniyah. Adapun niat yang wajib dimuat di dalam hati, perlu kita ketahui yang namanya niat itu adalah bil qalb, dengan hati, bukan bil lisan. Kalau lisan namanya at-talaffuz, mengucapkan, itu bukan niat. Niat itu adalah di dalam hati. Untuk puasa fardu, waktu berniatnya mulai tenggelam matahari sampai terbit fajar shadiq. Ini mulai maghrib, awal maghrib, adzan maghrib, kalau itu bahasa guru, tenggelam matahari sampai kena adzan subuh. Ya kan? Terbit fajar shadiq. Kenapa sebelum adzan sudah kita bertahan? Itu untuk kehati-hatian kita. 15 menit, yalah. 10 menit, 15 menit sebelum adzan subuh sudah kita berhenti daripada makan, minum dan sebagainya. Nah itu waktu. Kemudian yang dimuat di dalam niat itu, yang wajib dimuat di dalam niat, yang wajib dibuat di dalam niat sahajaku puasa Ramadan. Sahajaku puasa Ramadan. Nawaitu sauma Ramadan. Nawaitu sauma Ramadan. Sahajaku puasa Ramadan. Itu yang wajib. Adapun meniatkan fardu itu kada wajib. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu fardu dah. Kemudian kada wajib juga memuat kata-kata besok.
Ini menurut pendapat yang muhtamad. Tapi ada yang mengatakan bahwa karena dibuat besok itu mesti dimuat. Nah, cuman kita ini aja dulu kesimpulannya menurut pendapat yang muhtamad bahwa niat itu sahajaku puasa Ramadan itu yang wajib dimuat dulu. Selain daripada itu membuat fardu dan sebagainya sampai lillahi ta'ala itu adalah akmal, paling sempurna niat. Nawaitu shawma ghadin an adai fardhi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu paling sempurna, itu paling sempurna. Jadi paling sempurna niat. Nah, jadi sahajaku puasa besok hari daripada menunaikan fardu bulan Ramadan ini tahun karena Allah Ta'ala. Wah, ini paling akmal, sempurna. Nah, jadi yang paling minim, paling rendah dan paling minimal sahajaku puasa Ramadan. Nah, nyaman aja. Dan berniatnya itu tidak ada ketentuan tempatnya, waktu antara pada tenggelam matahari dengan terbit fajar. Tidak ada ketentuan waktu yang ditentukan. Nang di antara tenggelam matahari dan terbit fajar tidak ada ketentuan. Kalau yang harus jam 7, kan harus jam 9 malam, harus jam 2, harus imbah makan sahur, kada. Yang penting antara tenggelam matahari dengan terbit fajar. Nyaman benar. Hartan wahira kan jadi jawabnya. Oleh tak umat perumahan. Oh, bisa puasa ulang di hati. Wah, ya dah, sahaja aku puasa Ramadan. Jadilah, jadi haratan abang muhanan mahajan. Jadi ya. Haratan berjima apa? Jadi juga. Niat tuh jadi juga. Nah, cuman adabnya yang ada baik. Ya lah, jujur dia berniat. Dan kalau kau pulang lebih sempurna tadi. Jadi nyaman aja tuh kadang-kadang. Cuman penting niat inilah dijaga hujur, yang sampai lupa, yang sampai kadang-kadang jadi bila sudah dalam matahari baru buka dah biasanya esok niat dah pulang. Karena makan, minum, jima apapun itu tidak memutuskan dengan niat. Artinya kada membatalkan lawan niat, kada apa-apa. Kalau kita sudah niat tadi kan habis berbuka, lalu kita makan, minum, bersahur, kita pulang, pemecima pulang, apakah batal niat kita? Tidak. Terkecuali kita memang ada niat membatalkan. Nah itu lain. Kalau kita memang niat membatalkan ada dengan niat yang sudah kita niatkan daripada niat puasa besok hari, kemudian kita batalkan. Pada ketika kita makan sahur batalkan niat yang maghrib tadi itu, umpama di hati itu kan. Nah itu batal niatnya karena kita membatalkan niat. Nah, tapi selama kita tidak ada niat membatalkan, tidak ada apa-apa. Itu cukup sudah niatnya itu, sudah cukup niat. Nah itu yang pertama rukun. Yang kedua adalah meninggalkan daripada segala yang membatalkan. Nah, dalam keadaan ingat, dalam keadaan yang kehendaknya tanpa jahil yang diuzurkan. Jadi yang kedua meninggalkan segala yang membatalkan puasa. Nah ini penting, apa-apa yang membatalkan daripada puasa. Nah ini dijaga bujur. Jadi yang membatalkan puasa dijaga bujur. Jadi diantara yang membatalkan puasa, ini yang membatalkan puasa lah, lain yang membatalkan pahala puasa ada juga. Yang memang membatalkan dan puasa. Ada juga yang membatalkan pahala puasa, itu penting juga ya kan. Kalau kita menjaga yang membatalkan puasa, nah itu berarti untuk menggugurkan kewajiban kita. Tapi bila kita kada menjaga dengan hal-hal yang membatalkan pahala puasa, nah berarti lawan kita tuh kada akan mendapatkan pahala. Nah itu. Jadi keduanya dijaga, yang membatalkan puasa dijaga, yang membatalkan pahala juga dijaga. Nah.
Yang pertama adalah yang membatalkan puasa, murtad. Murtad itu membatalkan puasa spontan tuh. Pada ketika orang itu dalam keadaan Islam puasa, kemudian dia ingkita daripada Islam atau katul Islam, memutuskan Islam, berhenti daripada Islam. Murtad kesimpulannya. Murtadnya dengan niat, dengan tekad, dengan ucapan, dengan perbuatan. Kalau datang ke tapikung pokoknya amitabha ya lah, atau datang ke gereja, masuk juga melakukan hal-hal yang digawe oleh orang-orang yang ada di gereja, fi'il, itu perbuatan. Demikian juga ucapan, membenarkan, mengatakan Tuhan ini, Tuhan itu, umpamanya. Jadi dengan niat, dengan perkataan, dengan perbuatan. Yang kedua adalah al-haid, wal nifas, wal wiladah. Ini untuk perempuan. Jadi wanita kalau nya haid, kalau nya nifas, kalau wiladah itu batal puasanya. Walaupun jam 6 sudah kurang 5 menit dikit lagi, lalu haid, terbakar tuh puasa hari itu tuh. Jadi paksakan ada bapaknya aja, satu mat dua lagi aja. Yalah, jangan. Tapi kalau ini kada berkeinginan anak makan kan jadi masalah kan gitu tuh. Cuman intinya dulu batal puasanya, gitu kan masalahnya. Puasanya batal dulu. Batal puasanya artinya jangan dipala-pala, dihitung gitu nah maksudnya. Jangan dihitung sehari. Kalau itu tinggal beberapa menit lagi. Lalu haid. Jangan dihitung puasa, jangan dihitung hitungan puasa itu, hitungan batal. Kemudian lagi yang ketiga adalah gila, al-junun, walau lahdzatan, gila walaupun sebentar. Orang kerasukan tuh sama. Pada ketika ini dalam keadaan puasa kerasukan, walaupun satu matanya kerasukan jin, dalam waktu setengah jam sadar, batal puasanya. Atau orang gila babi, gila bayi kan gila babi itu, gila babi lah. Nggak ada ditapuk belakangnya, hanya sadarinya kan, atau ditapuk di mana kan di dahi kan, di pos telinganya kan, hanya sadar. Padahal beberapa detik aja, beberapa menit aja, batal juga. Itu junun, walau lahdzah. Kemudian lagi pingsan dan mabuk. Nah itu kalau seharian penuh baru batal. Kalau kada seharian penuh kada batal. Orang ini pingsan dari jam Dari jam 3 subuh. Memang sudah berniat orang nih. Lalu pingsan. Kemudian pada ketika zuhur sadar hanya beberapa menit, 15 menit kan diri baik sudah. Baik. Sakanya udah ngadep ulang berita anak orang siap ulang sih. Kada sadar ulang. Sampai malam. Dihitunglah puasanya, dihitung. Walaupun 15 menit aja sadarnya dihitung karena ada sadarnya, ada sadarnya. Walau lahdzah, walaupun hanya sebentar. Walau lahdzah, walaupun sebentar, sah puasanya. Ini menurut pendapat yang muqtamad. Kalau ada khilaf ini menurut Imam Ramli, muqtamad Indra Ramli. Jadi kesimpulannya sah puasanya. Adapun masalah qadha atau lain lagi itu. Kalau yang makan orang mabuk 3 hari di bulan Ramadan tapi dengan sengaja, yalah, itu kan nggak ada 3 hari, 3 hari itu kan nggak ada dihitung tuh. Kalau ini seharian penuh kan 3 hari itu 3 hari berarti. Nah mengenai tentang qadhanya itu wajib diqadha bagi orang yang sengaja. Kalau orang yang kada sengaja berarti kada wajib. Termasuk hadiah itu bagi orang yang kada sengaja lah. Bisa mabuk yang kada sengaja lah. Kalau yang mencium ketiak laki umpamahan mabuk 24 jam mabuk, kada sadar, kada sengaja juga. Biasanya kada mabuk, soalnya mabuk itu cium ketiak laki. Kenapa? Karena kita makan buah lapangan. Kemudian yang berikutnya adalah jima. Nah ini jelas sudah. Kalau sengaja lah, kada sengaja ada apa-apa. Kalau ayam kada sadar diri berhubungan badan, kada batal. Nih jimanya amidan,
Itu kalau yang sengaja bahaya, orang ini puasa lalu sengaja berhubungan jima, artinya dengan jima itu batal puasanya, itu tambah bayar kafarat. Kafaratnya merdekakan budak, satu orang hamba perempuan mukminah. Kalau kada mampu, dah itu 2 bulan berpuasa berturut-turut. Nah, tahu benar itu 2 bulan puasa gitu ya. Berat itu. Nah, jadi berhati-hati, bujur, jangan besok para umatnya di bulan Ramadan. Oh, terdapat. Ini bagi orang mantin tinggi aja gitu ya. Mantin rendah ada bapaknya juga. Aman-aman aja. Kemudian yang berikutnya, pembatal yang berikutnya adalah sampainya benda dari lubang yang terbuka ke dalam rongga. Sampainya benda apapun dari lubang yang terbuka ke dalam rongga. Muntung, lubang yang terbuka. Telinga, lubang yang terbuka. Hidung, lubang yang terbuka. Nah, jadi sehingga dengan lewat situ masuk ke dalam rongga. Nah, batal. Benda. Tapi kalau nya asar, kada apa-apa. Kalau bekas, kada apa-apa. Asar. Nah, seperti rasa, itu asar, itu termasuk daripada asar. Kalau yang merasa higangan, hendak diilat sama barangnya, cocok rasa masin dah, diam dah, atau rasa hambar, atau rasa manis, buang aja barangnya. Nah, rasa itu ada apa-apa, walaupun rasa masuk ke dalam rasanya. Jadi sama orang bawa kumur, rasa lega aja rasanya, tapi begini dua sudah bawa kumur kan, jangan nang di malarang mama, dicuri kan sedikit barang masuk. Ah, dikada bawa kumur jujur, wah terasa lega, dingin, rasa nyaman puasanya. Namun itu jauh bawa kumur terus jangan. Itu pada ketika nang sunnah aja, pada ketika sunnah. Pada ketika ngambil air wudhu kan, sunat kumur-kumur kan. Nah itu di situ, saat di situ aja kita melaksanakan moto itu kumur-kumur. Kalau yang merasa dingin kan, merasa dingin kan, rakungan nih, ada bapak. Yang penting barangnya keluar, asarnya aja tertinggal lagi. Nah, ketujuh di dapur. Di dapur kan menggawe kita perdudukannya juga. Mencium bau, bau bingkala. Yalah, apalagi itu. Hamparan tatak, kulak, ini macam-macam Ramadan nih, wadah pindah timbulan. Di bulan Ramadan kan tapi timbul-timbul, Ramadan timbul aneh juga. Ini mau uji kesabaran itu, uji kesabaran. Dasar bujur apalagi ke pasar lebih baik macam-macam, minuman aja macam-macam sudah. Ya Allah, dasar bujur menguji kesabaran bujur. Makanya orang-orang di pasar itu ada tahan tuh. Lapat aja dijual, masa menjual lapat subuh? Menguji kesabaran bujur. Ada jual lapat tapi di wadah kami ada jual lapat tuh di Berabai itu. Ujar buahnya kan di pasar-pasar itu, pasar-pasar yang biasa, aja jual lapat. Jadi jangan tukang jual juga sen buka ya. Gampang lah kada sen buka jual lapat. Dia jual lapat ya Allah, subuh-subuh jual lapat. Orang pasar Ramadan itu kan biasanya kan sore kan? Iya, jam 2, jam 3 baru buka. Ini pasar Ramadannya masuk subuh deh. Maka ada tagiur, bubuhan panyayuran, bubuhan nang air subuh, nang air menyubuh ke pasar. Ada tahan lagi dah liur. Melihat bahan tangan, pembukaan sudah belanglakan barangnya. Tagiur. Nah, kalau rokok bang batal. Rokok beda dengan dupa. Jadi kalau rokok itu terkecuali. Dupa itu sudah diuji, dicoba, ambil kapas, ambil baju putih, nah bukan aja di situ. Bila ada kuning atau ada umpama membekas, irang umpama kan, nah berarti itu ada bendanya. Kalau rokok jelas sudah kan difilter, kelihatan sudah. Ada kan difilter itu. Nah itu kan jadi batal karena ain itu. Ain bukan asal. Kalau kan salah Imam Az-Zayadi. Imam Az-Zayadi itu dulu kadang membatalkan dengan rokok. Kadang membatalkan awal-awalnya, mula-mulanya. Setelah ada penelitian ternyata ada
benda. Nah baru sidin menarik kembali dengan fatwa sidin. Asal sidin memfatwakan nggak ada batal, lalu dipatwakan sidin batal pula karena sudah melihat. Nah, dengan melihat sudah dengan bahwa rokok itu ada ainnya, ada bendanya. Nah beda kalau bukhor, beda kalau dupa, beda kalau kukus-kukus yang lain itu kada apa-apa. Walaupun bengangang untung ada apa-apa kan kukus ini sampai kanyang. Kalau itu ketujuh di palak omongan, ketujuh makan palak, ilmu kajian palak omong. Kanyang barut makan palak. Terkecuali di situ ada mengandung, itu ada mengandung asarnya. Ada mengandung apa bendanya gitu, ada mengandung bendanya. Jadi selama asar aja kada apa-apa, selama asar aja kada apa-apa. Jadi ini dari lubang yang terbuka. Kalau lihat puri-puri kada batal, lihat puri-puri kada batal. Nah, kalau yang pemakan baurut atau berendam batis pemakan, nah, berendam batis enggak paha burit kada bang, burit tak antur kena dingin masuk ke dalam, nah itu batal. Karena itu rongga terbuka apa, lubang yang terbuka burit. Nah, tapi kalau batis saja kada apa, rendam di situ berdingin-dinginan. Biar puri-puri itu, baurut sama aja juga, ada apa-apa juga. Karena masalahnya itu bukan lubang yang terbuka. Nah, ada pun masalah jarum kesuntik itu jelas saja sudahlah terkecuali di lubang burit yang suntik, biar batal. Iyalah, orang kami berselang itu batal tuh, karena lewat lubang yang terbuka. Jadi kalau orang itu bersuntik lewat burit aja, lewat paha aja, lewat apa aja bagian anggota-anggota yang lain selain daripada lubang yang terbuka atau ada apa-apa. Nah, ada penimpus itu ikhtilaf. Cuman yang menurut pendapat yang asal batal itu karena tujuannya terganti, Pak. Iyalah. Nah, supaya apa? Sama makanan kan hitungannya. Makanan. Jadi ini pendapat yang ketiga ya, pendapat yang asah, bilanya mengenyangkan batal, bila karena mengenyangkan. Nah itu kalaunya hanya melewati daripada, apabila melewati daripada apa lubang yang terbuka, nah itu batal. Tapi bilanya melewati bukan lubang yang terbuka kada batal. Jadi jangan sampai impus lah. Kemudian pula mengenai tentang hukum dahak. Dahak biasanya kalau di bulan Ramadan karena banyak makan manis kan, pendahakan itu kalau sudah keluar dari sampai ke makhraj ha atau kha, nah itu sudah hukumnya adalah ngarannya apa, ngarannya itu bagian luar ngarannya, bukan lagi bagian dalam. Nah jadi yang ditelan-telan, yang ditabuk-tabuk itu jangan ditabuk-tabuk. Jadi kan makan sampai keluar bagian rongga luar sudah, bagian rongga luar. Nah, bagian apa, ruangan mulut kita, ruangan mulut kita. Nah itu jangan ditelan-telan lagi, buang aja. Syaratan sembahyang kan kayak apa aja syaratan sembahyang? Ditabuk, batal, membuang di higa kawan. Ada di kantong kiri ada kan, buat ke kantong dulu, simpan sementara dulu. Atau bila kata di kau aja, atau cabut kau biar jangan ditanggung-tanggung itu. Kalau sudah sampai hak zahir itu sudah bahagian luar, ada lagi bahagian dalam. Nah itu keluarkan aja lagi, keluarkan. Nah, jadi makhraj ha atau kha. Adapun liur itu kalau masih dalam keadaan ruangan mulut,
masih dalam lingkungan ruangan mulut kita. Nah, walaupun disengaja kita mengumpulkan liur itu, kalau yang mau ngulung mendapatkan itu kayu atau ngulung kelikir kamu makan, sekira-kira banyak liurnya tuh, kita tangguh, kan apa? Asal jangan himpal aja kayunya. Nah, kata Bapak, tapi kalau liur itu sudah keluar daripada mulut, artinya sudah ke bagian zahir, ke bagian bibir, mimirahan bibir nih, sudah keluar. Nah itu jangan ditarik lagi, jangan ditarik sepui aja gitu. Karena bila kita menarik, kalau orang kan terliur kan apa, kalau ditarik langsung ke dalam pulang, takut dia batal. Nah itu liur. Jadi beda dengan nukhamah, beda dengan dahak dahlah. Jadi kalau liur selama masih di dalam aja, kenapa takut aja. Tapi kalau sudah keluar liur tadi itu, ditarik kembali, dimasukkan ke dalam rongga itu batal puasanya. Jadi hati-hati, jangan ngantuk di bulan Ramadan itu. Pindah khusyuk ke badan, ke liur, ditarik pulang ya ke dalam. Bahaya itu. Hati-hati benar itu. Nah itu mengenai tentang liur. Syaratnya kada batal liur itu ditangguh kalau liurnya bersih. Kalau liurnya bercampur dengan benda itu terasa. Satu, atau liurnya itu kena najis, ada darah. Darahnya walaupun sudah dibuang-buang, sudah diludahkan bersih, tapi belum dikumur-kumur, belum disucikan mulutnya. Nah itu tetap liurnya itu tetap hukumnya mutanajis. Dan bila mutanajis ditelan, nah itu sama hukumnya menelan sesuatu benda. Nah yaitu menelan liur tadi jadinya. Jadi syaratnya harus bersih liurnya itu, bersih liurnya, kada bercampur dengan yang lain. Nah, kada bercampur dengan yang lain, suci pula. Nah itu. Dan memang air liurnya itu memang dari ruangan lah, bukan dari dalam. Kemudian lagi mengenai tentang masuknya air pada ketika pertengahan mandi ke dalam rongga tanpa disengaja bagi orang yang berpuasa. Ini ada rincian. Yang pertama, kalau memang mandinya itu mandi yang diperintahkan, seperti mandi junub, seperti mandi Jumat. Nah ini kada batal puasanya kalau memang mandinya itu dengan menggunakan alat timba atau cicibuk. Nah, kalau mandinya bercicibuk, lalu dia pada ketikanya mandi dengan bercicibuk atau dengan sawir, lain sawir lah, sawir itu nyawir, sawir. Nah, itu masuk banyak kita ke dalam telinga atau ke dalam rongga kita, itu kada batal. Asal jangan tidak disengaja. Nah, itu kada batal kalau mandi wajib atau mandi sunat. Tapi bila orang itu mandi dengan menyelam, mandi wajib apalagi mandi sunnah, termasuk ke dalam rongga kita, batal. Nah, batal itu. Jadi kalau hendak mandi wajib juga di siang hari atau mandi Jumat itu dengan baju cibuk. Nah, dengan baju cibuk. Jadi aman kalau terbuat ke dalam rongga. Kemudian kalau mandi tidak dianjurkan, mandi tidak diperintahkan dalam agama, maksudnya tidak disyariatkan. Mandi tidak disyariatkan, tidak diwajibkan dan tidak disunahkan, hanya boleh aja. Seperti tujuannya adalah untuk tanzif ini coba kita nyara sedikit awak datang di perumahan enggak atau datang di mana, tapi suci ya, cuma ringan. Nah jadi membersihkan itu mandi ataupun untuk sekedar berdingin-dingin. Begawe gada, cuma awak pada rasa panas benar di bulan Ramadan biasanya gitu tuh, dan supaya nyaman kan, nah lalu mandi. Nah itu hati-hati itu, hati-hati itu. Apabila banyak tergelincir lah tanpa sengaja baju cibuk ataupun dengan menyelam, itu batal puasanya, batal puasanya. Nah
jadi kalau untuk mandi berdingin-dingin, kalau untuk mandi hanya sekedar membersihkan badan dengan beci cibuk, artinya menggunakan alat timba, yakni beci cibuk, ataupun dengan shower tadi kan, demikian juga dengan menyelam, terbuat, nah itu batal. Hati-hati benar itu. Selesai. Nah demikian ada kaitannya dengan paku kumur tadi. Kalau kita paku kumur sekali, 2 kali, untuk melaksanakan 3 kali melaksanakan sunnah wudu kan sunnah madmadah. Nah pada ketika kita paku kumur tergelincir, tapi madmadahnya itu tanpa mubalaghah, artinya kada sampai ke tenggorokan kokok gitu. Nah, jadi sekedar masuk makan aja biasa. Lalu tergelincir, batal kada batal. Tapi kalau dengan berhikmat kokok tetap. Nah itu batal. Walaupun berumur sunnah wudu. Jadi kalau berumur silahkan aja, sekedar masuk keluarkan. Jangan ditabuk-tabuknya, berinya tabuk lah. Jangan mubalaghah, jangan berhikmat. Kemudian pembatal yang berikutnya adalah istimna. Istimna ini adalah menginginkan keluar mani dengan menggunakan tangan. Baik tangan seorang atau tangan bini, atau dengan bertumpang paha tanpa ada penghalang, ataupun dengan memandang, dengan menghayal, tapi dengan syarat menginginkan keluar mani gitu, dengan menghayal, dengan memandang, dengan mubajaah, ini sudah jadi kebiasaan. Artinya sudah jadi terbiasa dia keluar mani dengan cara itu. Nah ini batal. Tapi kalau tidak terbiasa, kada apa-apa. Dalam arti ini memandang atau menghayal, kada biasanya inzal, kada biasanya keluar mani. Tapi waktunya dalam keadaan puasa tadi inya nazar, inya memandang, inya menghayal sehingga keluar mani, batal kada? Itu kada batal. Kalau kada menjadi kebiasaan. Artinya kada yakin gitu kan, kada yakin dengan keluar mani dengan menghayal ataupun memandang. Cuman intinya dulu kalau dengan tangan mengeluarkan mani dengan tangannya sendiri atau tangan istrinya, itu jelas batal. Yalah yakin kada yakin gitu tuh, kebiasaan kada kebiasaan akan keluar. Nah pokoknya bila dengan cara itu hukumnya batal. Tapi dengan menghayal, dengan memandang, itu melihat kalau memang kebiasaannya menjadi kebiasaan sudah, jadi makanya diyakinkan keluar mani dengan cara itu lalu keluar, maka batal. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8, yang terakhir, batal puasa itu dengan sengaja muntah. Dia berusaha supaya muntah, dia menuntut agar dia muntah dengan bersungsang umpama, batis ke atas kepala ke bawah, dan mencerik leher umpama supaya muntah. Wallahu alam apakah ini tujuannya nanti itu, atau mencium nang bau-bau nang kada sedap sehingga yang menyebabkan mual sehingga muntah gitu tuh. Nah pada intinya dulu sengaja untuk muntah. Ini memang jarang panggilan, jarang. Nah jadi kesimpulannya bila memang ada tujuan sengaja muntah, nah itu batal. Nah ini yang penting dulu. Jadi rukun dengan pembatalnya ini yang perlu dijaga. Kemudian hal-hal yang membatalkan terhadap pahala puasa itu segala bentuk yang haram, segala bentuk daripada yang tidak dibolehkan dalam agama. Jadi jangan melakukan hal-hal yang kada baik di waktu puasa, itu menghilangkan terhadap pahala puasa.
Memang diantaranya disebutkan oleh para ulama itu seperti ghibah, namimah, berbohong. Nah itu menghilangkan pahala puasa. Memandang kepada sesuatu yang kada dibolehkan. Nah itu tuh, pokoknya gawian-gawian yang kada baik, hal-hal yang diharamkan, nah, hal-hal yang kada dibolehkan itu jangan digawi. Jangan di bulan Ramadan kayaknya jangan buang-buang apa, supaya cepat berlewat hari waktu nih. Nah, jadi berdumai, beringnya, berpasangan, berduitan, jangan. Apa bahasanya yuk? Supaya hari itu terasa berlewat cepat. Apa bahasanya yuk? Membuang hari kalau kampung kami itu nyampe. Membuang hari ya. Pada waktu tetap hidup 24 jam gitu kamu. Kada di istilah cepat, kada di istilah lambat, itu perasaan aja. Gara-gara keramian aja ya lah. Nah, jadi hati-hati juga kan, HP itu juga, jangan TV ya juga, jangan banyak melihat-lihat kadang-kadang ini TV berita aja, gue jujur berita, tapi berita juga kadang-kadang ada juga, ya kan, sehingga menimbulkan syahwat ya, kada boleh itu. Jadi bertahan itu loh, dijaga supaya hanya nilai pahala puasa itu kan bujur-bujur apa gonal, bujur-bujur pol, nah bujur-bujur dapat kita, jangan hanya menahan lapar, hanya menahan dahaga tapi nilainya kada ada. Karena memang disebutkan oleh Nabi kita sudah berapa banyak orang yang puasa hanya yang didapatnya lapar dan dahaga, tapi tidak ada mendapatkan nilai. Itu tuh sebabnya, karena dia tidak menjaga hal-hal yang diharamkan. Nah itulah kiranya mungkin sehubungan dengan puasa. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya kalau kita seberapa kurang 10. Al-Fatihah.